Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Jumat 29 Juli 2022, marilah kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan diberikan bagi kita, sehingga pagi hari ini kita bangun dengan badan yang sehat, dan mari kita siapkan hati untuk menerima makanan rohani bagi jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Gaya Hidup Orang Benar. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 33 ayat 15-16. Yang akan kita baca sekarang adalah Amsal pasal 2 ayat 21, demikian bunyinya. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Saudara-saudara, ada satu keluarga dengan beberapa anak yang selalu diajari oleh orang tuanya hal yang paling penting, yaitu agar mereka bersikap jujur. Hal ini selalu diingatkan berulang kali kepada anak-anak dalam keluarga itu oleh kedua orang tuanya, sehingga sampai mereka dewasa, mereka masih ingat nasihat ayah yang berkata, jika kamu bersikap jujur, maka dimanapun kamu berada, peluang keberhasilan akan selalu terbuka untukmu. Kamu tahu, orang jujur selalu dibutuhkan di mana-mana. Waktu mereka masih bersama-sama dengan orang tua mereka, sekali saja mereka ketahuan sudah berbohong, maka ayah mereka akan mengingatkan mereka tentang masa depan yang suram bagi orang yang tidak jujur. Setelah mereka terjun dalam masyarakat dan bekerja, mereka semakin banyak melihat praktek ketidakjujuran yang terjadi di mana-mana. Ada satu keluarga yang berprofesi sebagai pedagang. Karena mereka adalah pedagang, maka secara otomatis relasi-relasi mereka hampir seluruhnya adalah orang-orang yang punya profesi yang sama. Hampir setiap hari salah seorang dari antara beberapa anak itu melihat praktek ketidakjujuran di dalam usaha dagang yang dilakukan oleh orang yang dia perhatikan ini. Ketika menimbang gula atau terigu, si pedagang akan mengurangi paling tidak 1-2 sendok makan dari barang yang ditimbangnya, sehingga timbangannya tidak mencapai 1 kilogram. Kalau ada pembeli yang hendak membeli roti manis dan pembeli tersebut bertanya apakah rotinya masih baru, maka orang yang menjual akan menjawab bahwa rotinya masih baru. Padahal si pemuda ini tahu persis bahwa roti itu sudah beberapa hari dan sebentar lagi pasti berjamur. Jika ada pembeli yang ngotot ketika menawar harga barang yang akan dibelinya, maka si penjual akan mengatakan bahwa harga pokoknya saja sekian, padahal sebenarnya harga pokoknya tidak seperti yang ia sebutkan. Saudara-saudara, dalam Yesaya pasal 33 ayat 15 yang saudara harus baca nanti, di situ menggambarkan dengan jelas tentang kehidupan orang benar. Orang benar mempunyai gaya hidup yang lain jika dibandingkan dengan orang fasik. Orang benar berbicara dengan jujur, menolak hasil pemerasan, tidak mau menerima suap, tidak merencanakan ataupun melakukan kejahatan. Dan Tuhan berkata bahwa orang seperti ini akan tinggal di tempat tinggi, bentengnya kokoh, dan kebutuhannya terjamin. Artinya, orang yang benar dan jujur jalannya akan menikmati kehidupan yang diberkati. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus di atas salib. Oleh karena itu, marilah kita mempraktekkan gaya hidup orang benar. Bagaimanapun kebiasaan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetaplah hidup dalam kebenaran dan jangan memilih satu pun dari jalan ketidakjujuran. Begitu banyak jalan yang disangka orang lurus. Mereka mengira dengan mengikutinya mereka akan beruntung,
tetapi sesungguhnya di ujung jalan tersebut hanya ada kegagalan dan kekecewaan. Ada 2 ayat dalam Amsal 14 ayat 12 dan Amsal pasal 16 ayat 25. Kata-katanya sama, demikian bunyinya. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. 2 ayat ini sama persis bunyinya. Kita harus tahu bahwa ketidakjujuran yang disangka sebagai jalan yang lurus itu ujungnya menuju maut. Oleh karena itu, saudara, kita harus paham bahwa kejujuran memang seringkali harus dibayar mahal. Mungkin saja suatu saat kebanyakan orang akan menyuarakan ketidakjujuran atau ketidakbenaran, dan hanya kita sendiri yang bertahan untuk menyuarakan kejujuran. Kita bisa saja dibenci oleh banyak orang, dianggap sok suci, dan tidak setia kawan. Bisa jadi kita akan kehilangan sahabat, tetapi ingatlah, kalau kita tidak akan pernah kehilangan berkat dan penyertaan Tuhan, asal kita tetap memiliki gaya hidup orang benar, tidak terpengaruh oleh orang di sekeliling kita, tidak tergoncangkan walaupun ada tekanan. Di sini kita membutuhkan kekuatan lewat firman Tuhan yang kita renungkan dan kita simpan dalam hati dan menjadi pokok kehidupan kita, dan juga dengan penyertaan Roh Kudus, maka kita akan bisa bertahan, tidak terhempas oleh angin yang kuat, angin ketidakjujuran dan angin ketidakbenaran, tetapi kita berakar teguh dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita akan berdiri tegak sampai akhirnya di ujung jalan kita menemui kemenangan yang besar. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk menerima makanan rohani bagi jiwa kami yang akan menjadi bekal bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan bahwa kami adalah orang-orang benar yang harus bergaya hidup sebagai orang benar. Kami mohon kekuatan lewat firman Tuhan dan penyertaan Roh Kudus, karena seringkali kami diperhadapkan pada keadaan yang begitu menggoda, yang begitu keras menghempas hidup kami untuk berlaku tidak jujur, berlaku tidak benar. Tetapi tolonglah mampukan kami untuk tetap bertahan di atas kebenaran firman Allah yang telah diajarkan kepada kami oleh Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga kami tetap tampil di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebohongan dan ketidakjujuran seperti ini, tampil sebagai orang-orang benar yang tetap menyuarakan kebenaran dan kejujuran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang benar tetap bercahaya sekalipun di tengah kegelapan. Kita adalah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Sebab itu marilah kita memancarkan terang yang kita terima dari Tuhan untuk menerangi sekeliling kita yang masih dalam kegelapan. Selamat beraktivitas, selamat berjuang di dalam dunia kerja dengan hati yang takut akan Tuhan, maka Tuhan adalah pembela yang akan menaungi kita dan memberkati kita semua. Amin.